dalam peribadatan di pagi menjelang siang ini, kita percaya bahwa Tuhanlah yang terus bekerja, mengerjakan setiap hati, setiap kehidupan kita menjadi anak-anak yang terus mau bertumbuh ke arah Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat seperti ini, terus kita bukan mengejar waktu, tetapi waktu yang terus mengejar kita, sehingga tanpa dirasa kita rasanya baru memasuki tahun 2023 dan kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Kalau gereja kita, Gereja Kristen Maranatha Indonesia, memberikan suatu tema menjadi satu dalam kemuliaan Kristus di musim yang baru. Jadi ketika kita menjadi satu, bukan Tuhan yang menyatukan terhadap kehidupan kita, tetapi kita yang mau menyatukan diri untuk menjadi satu, ya saudara, menjadi satu di dalam kemuliaan Tuhan, bukan di dalam kemuliaan diri kita sendiri, tetapi ketika kita mau menjadi satu, meleburkan diri. Puji nama Tuhan, Bapak saat ini sudah boleh beribadah bersama-sama dengan kita, karena 2 minggu Bapak terganggu kesehatannya, bahkan harus cegukan terus ya selama 1 mingguan, bahkan juga infeksi saluran kencingnya sudah Tuhan jamah, tetapi di lain ada efek yang lain ya, sehingga lambungnya sampai naik ya saudara, sehingga menjadikan ini terganggu sekali. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak boleh kembali diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita bersama-sama maju dalam Tuhan ya. Karena saya percaya nasihat didikan dari Opa ini sangat diperlukan bagi kita sekalian yang masih jauh lebih muda ya. Mungkin yang tertua di sini yaitu Pak Toyo dan Opa ya. Kalau Pak Toyo ini lebih tua 1 bulan dari Opa ya. Jadi kalau dahulu ada Opa Potu, ada Omat Ninja Suwu, tetapi saat ini karena sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak, sehingga tetapi kita generasi penerus terus mengenang ya orang-orang benar ini, dan kita percaya ketika kenangan yang ditinggalkan itu menjadi suatu hal yang ditinggalkan sebagai suatu jejak yang sebagai keteladanan yang baik ya. Kita lihat keteladanan Pak Potu yang saat ini ada Pak Toyo juga. Kalau Pak Toyo jam 6 itu sudah siap, jam 7 itu sudah ada di ruang tamu ya. Kalau dulu Pak Toyo jam 7 sudah ada di gereja, dan saya percaya sudah dalam persiapan jam 7 itu, kalau dijemput jam 8 pun ya sudah tetap menunggu ya. Jadi puji nama Tuhan, ini menjadi suatu keteladanan bagi kita sekalian orang-orang muda untuk melihat keberadaan mereka. Tidak mudah mempersiapkan waktu yang, kalau kita katakan mereka adalah orang yang sudah tidak banyak aktivitas ya. Tetapi seringkali kita sendiri yang tidak bisa mengatur atau memanage diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak kali yang menjadi sesuatu alasan bagi kita bahwa keadaanlah yang kita persalahkan, entah karena kesibukan dan sebagainya. Tanpa disadari tiba-tiba ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan harus terjadi ya saudara. Tetapi ya puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan tempatkan orang-orang yang sudah lanjut usia ini benar-benar mendidik, mendisiplin kita untuk terus kita berjalan dan melangkah dalam kita mengisi perjalanan hidup kita di dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk ini yang sudah berapa kali saya tunda. Kalau Tuhan ingin supaya ini disampaikan dengan segera kepada seluruh jemaat Tuhan, tetapi
inilah waktunya saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 ya saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah menemukan semuanya, kembali dengan hormat saya undang saudara untuk bagi berdiri di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 aja ya saudara. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan 10. Setelah itu dengan ketiga, saya ingin saudara membaca bersama-sama dengan saya. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu bergiliran, kita akan baca ayat 7 sampai dengan 10 secara bersama-sama. 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia adalah Elohim menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati dalam pembacaan ayat yang kita telah baca bersama-sama. Dan kita percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin, saudara. Kalau dalam penulis Ibrani ini menyampaikan, jika kamu harus menanggung ganjaran. Kata ganjaran ini bukan dalam suatu pengertian adalah upah, tetapi bolehlah kalau kata upah itu bukan sesuatu yang kita persepsikan adalah sesuatu yang membawa kepada suatu hal yang membuat kita ini senang ya saudara. Kalau kita bekerja maka ada upahnya ya saudara. Tetapi ganjaran ini mengandung suatu makna yang sungguh-sungguh kita dapat pahami bahwa ganjaran ini adalah suatu didikan ya. Suatu didikan yang diberikan oleh Tuhan ya saudara. Dan ketika didikan ini diberikan ya, kalau kata dalam bahasa Indonesia ini, ganjaran seringkali memberikan suatu pengertian mengenai akibat ya saudara. Upah dosa, akibat dari dosa ialah maut ya saudara. Sehingga ketika kita harus menanggung ganjaran ya, jika kamu harus menanggung ganjaran dan Allah memperlakukan kamu seperti anak ya saudara. Kalau dalam bahasa yang lain yang lebih mudah untuk kita mengerti, yaitu terjemahan sederhana saudara, di sana disampaikan, jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi saudara. Dikatakan jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi, ingatlah bahwa Elohim atau Allah itu sedang memperlakukan kita sebagai anaknya ya saudara. Jadi perlakuan Bapa terhadap kita sebagai anaknya. Jadi ini ada dua bahasa yang berbeda, sama-sama anak ya saudara, tetapi yang satu adalah anak yang sah, anak yang mungkin tidak dilahirkan tetapi diadopsi ya saudara. Tidak dilahirkan dari benih ilahi, artinya bahwa kita ini diadopsi ya, kita telah diangkat menjadi anak, tetapi kita tetap status kita di hadapan Bapa kita adalah huios ya saudara. Dalam bahasa Yunani itu, dalam bahasa aslinya adalah huios, yang artinya itu anak yang sah.
anak yang layak untuk menerima warisan kerajaan surga. Anak yang dipersiapkan oleh Bapa sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh menerima sesuatu status yang dari tadinya sebagai anak yang, ya saudara, anak yang bukan merupakan anak, ya saudara. Tetapi kalau notos, kita lihat dikatakan dari ayat yang ke-9 yang telah kita baca tadi, ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang yang bukan hanya sekedar kalau kita gampang sakit hati, gampang marah, gampang meninggalkan Tuhan, gampang meraju, gampang, bukan saudara, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih dalam lagi. Artinya notos ini adalah anak-anak haram, anak-anak yang tidak sah. Bahkan lebih, kalau tak enak didengar telinga kita, itu disebut anak-anak sundal, anak-anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah, ya saudara. Jadi kalau di dalam dunia ada hal seperti itu dikatakan sebagai anak haram, tetapi ketika kita telah percaya dan melihat bahwa Yesus ini telah kita benar-benar meresponi akan panggilan dan pilihan Tuhan, sehingga istilah anak haram itu sebenarnya tidak ada. Walaupun misalnya saudara atau saya misalnya dilahirkan dari orang tua yang bukan merupakan orang tua yang sah dalam pernikahan secara hukum dan agama, artinya dalam gereja, tetapi kita sungguh-sungguh telah dimasukkan oleh Tuhan sebagai anak yang sah ketika kita telah diadopsi, sehingga kita menerima kuasa. Coba saya minta Joses baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Coba kita meninjau kembali di dalam Yohanes pasal pertama yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi mereka yang menerima Tuhan itu diberi oleh Tuhan kuasa, ya, supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau mereka tidak percaya, kalau kita tidak percaya, bukan bagian orang yang percaya, maka kita tidak menerima, ya saudara, kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan. Jelas sebabnya tidak secara otomatis membuat kita sebagai orang Kristen ini menjadi anak Allah atau anak Elohim, saudara. Tetapi kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk, ya saudara, sebagai orang-orang yang mau merespon akan kehendak Tuhan. Kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, ya saudara. Sehingga ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi putra Elohim, maka kita harus memanfaatkan kuasa yang diberikan oleh Bapa, ya saudara. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yohanes yang telah kita baca, semua orang itu yang menerima Tuhan Yesus itu diberinya kuasa, ya saudara, supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita mengerti bahwa tidak secara otomatis bahwa kita ini akan menjadi anak-anak Allah, ya saudara. Ketika kita lebih atau kita memilih untuk tidak mau menerima, menggunakan kuasa yang Bapa berikan, ya saudara, maka kita benar-benar kita bukanlah anak Elohim, ya saudara. Saudara, kalau kita melihat dua kata yang berbeda ini, yaitu huios dan notos ini, ya saudara, yaitu anak Allah dan anak gampang, ya saudara. Jadi kalau dikatakan di dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan yang lebih sederhana, itu dikatakan waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi. Tapi kalau dalam IMB, dalam terjemahan baru yang kita miliki, Alkitab yang kita bawa, kita baca saat ini, dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dan ini bagian dari kasih Tuhan, ya saudara. Itulah sebabnya di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman.
Kuasa ini penting ya saudara, harus kita pergunakan kuasa yang diberikan oleh Bapa. Kuasa ketika kita mengaku dan percaya dengan lidah dan bibir kita bahwa Yesus adalah Putra Elohim, bahwa Yesus yang telah menang dari maut dan mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tadinya menjadikan kita ini sebagai anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Tetapi melalui kemenangan Yesus dan oleh kuasa Tuhan yang besar menjadikan kita memiliki kuasa itu, saudara. Dan kuasa itu harus kita pergunakan, kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kuasa Tuhan itu tidak tersembunyi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki kuasa yang besar dari Tuhan itu, maka dikatakan oleh penulis Ibrani, jika kamu harus menanggung ganjaran kita, ketika kita harus seketika lamanya kita harus menderita. Oleh karena apa saudara? Dikatakan di ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, saudara? Sudah lupakah kamu akan nasihat? Jadi ketika kita sudah melupakan nasihat Tuhan yang berbicara kepada kita, ya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mungkin di dalam kehidupan perjalanan hidup kita ada banyak hal yang menjadikan kehidupan kita sebagai pribadi yang menganggap enteng didikan Tuhan. Tuhan kok enggak melihat apa yang aku kerjakan, ya saudara. Sehingga kita menganggap segala sesuatu yang kita kerjakan itu tanpa kita sadari ada sesuatu hal yang merupakan didikan yang seharusnya kita harus pegang baik-baik, kita lakukan, ya saudara. Dan didikan itu membawa kepada suatu pertumbuhan, sehingga ketika kita menganggap enteng, maka kita menjadi orang yang putus asa, ya saudara. Apalagi kalau masuk di dalam peringatan Tuhan itu sesuatu yang masuk kiri keluar kanan, ya saudara. Masuk kiri tembus kanan, saudara. Jadi orang yang disebut sebagai anak gampang ini orang yang nggak mau ditegur, orang yang nggak mau terima teguran, orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, adalah lotos, saudara. Jadi gampang ini lebih mengarah kepada suatu kehidupan yang menggampangkan pribadi Tuhan, ya saudara. Menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang dianggap enteng, ya saudara. Karena berbicara didikan itu berbicara kepada pribadi Tuhan. Firman-Nya adalah pribadi Tuhan yang sanggup membawa kepada kehidupan yang untuk semakin hari semakin sesuai dengan apa yang dikatakan menjadi serupa dengan Dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, ya saudara. Jadi ini termasuk bagian dari kasih kemurahan Tuhan jikalau kita masih dianggap sebagai anak, ya saudara. Dan itu menjadi suatu hal yang sepantasnya, yang pantas kita terima, karena ayat yang sebelumnya itu dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, ya saudara. Jadi jikalau Tuhan memberikan suatu, tidak lagi dalam suatu penghukuman, karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, tetapi tetap di dalam koridor, ya saudara. Sesuatu ganjaran ini tidak sesuatu yang enak, ya saudara, tetapi membawa kita kepada suatu penderitaan, ya saudara. Kalau dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, ayat 11 disampaikan bahwa tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi ganjaran itu sebagai pendisiplinan yang diberikan Tuhan, didikan yang diberikan Tuhan. Dan ketika kita masuk di dalam ketaatannya, saudara, karena ini lebih
membawa suatu kepada nilai kekekalan ya saudara. Dikatakan supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tidak serta-merta kita mendapatkan kekudusan Tuhan tanpa kita dengan sungguh-sungguh mau dilatih oleh Tuhan ya saudara. Sehingga tidak mungkin ya saudara, kalau misalnya anak saya, anak yang bandel, kalau saya memperlakukan anak saya sebagai anak, maka saya mendidik dia, mendisiplin dia ya saudara. Tetapi dalam suatu koridor bahwa dia ini adalah anak yang sah, pewaris dari keluarga Singgi Batu Karang misalnya. Sehingga sekalipun anak yang merupakan anak sah ini ya saudara, kalau dia teledor, dia sudah menganggap enteng didikan daripada ayahnya ini, di mana ayahnya ini memiliki suatu nasihat, didikan, bahkan sesuatu hal yang harus dilakukan dan dikerjakan, sehingga dibuatlah suatu ketetapan atau aturan-aturan ya saudara. Tentu tidak menjadikan aturan itu menjadi sesuatu yang benar-benar tidak mengalami suatu kebebasan. Kita harus mengerti ketika kita tahu arti kata bebas ya saudara. Bebas ketika saudara masuk di dalam suatu aturan. Demikian juga aturan dalam pengembalaan. Saudara diberikan kebebasan untuk mengerjakan dan melakukan ya saudara. Bukan artinya bebas untuk tidak taat saudara, tetapi bebas untuk melakukan, mengerjakan, sehingga ada suatu kebebasan yang artinya tidak membuat saudara menjadi pribadi yang tidak taat, pribadi yang tidak tunduk, pribadi yang memberontak, pribadi yang melawan saudara. Jelas banyak ada seseorang katakan, saya sudah lelah, saya sudah capek menjalani kehidupan. Ketika di dalam suatu titik di mana penderitaan itu dia rasakan, kalau bisa harus segera terlewati, kalau bisa harus segera harus berlalu dari kehidupannya, atau kalau enggak dia harus meninggalkan dunia ini supaya terbebas dari penderitaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya saudara, baru orang dalam keadaan seperti itu, orang sudah katakan sudah terlambat saudara. Sehingga dia katakan, ternyata apa yang aku lakukan semuanya sia-sia saudara. Sehingga tidak menemukan suatu yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Jelas sebabnya ketika kita berinvestasi, implikasikan hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan di dunia ini berdampak bagi kerajaan kekal yang akan kita masuki ya saudara. Kalau hanya sekedar kita mengiring Kristus ya saudara, kita hanya sekedar beribadah supaya kita diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang diberkati dalam tanda petik. Ya, kalau sesungguhnya berkat yang tentu saudara mengetahui apa yang seringkali saya sampaikan ya saudara. Jadi benar-benar ada keterlibatan belas kasihan Tuhan, ada keterlibatan ya bukan hanya sekedar enak yang kita rasakan di dunia, tetapi berdampak juga secara langsung bagi kerajaan surga. Sehingga sesuatu yang enak bagi dunia belum tentu enak bagi Tuhan ya saudara. Jadi ketika belas kasihan, rasa enak, dan untuk kita merasakan benar-benar apa yang kita lakukan ini bagian dari seperti apa yang Kristus miliki ya saudara. Sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu di dalam kesia-siaan, apa gunanya kita teruskan ya saudara. Saya dulu berpikir ya saudara, ketika saya masih muda dulu, muda untuk berkata-kata, saya belum menjalani kehidupan di mana secara teori saya bisa menyampaikan, waduh mendatangkan berkat luar biasa saudara. Itu hanya secara kata-kata, tetapi bukan dalam aplikasi kehidupan. Saya katakan ketika seseorang ya sejak bayi, sejak lahir sampai dia akan menginjak usia balita, dia akan masuk dalam usia sekolah,
orang tua sudah mulai was-was, mulai waspada, mulai kepikiran dengan anaknya, saudara. Mereka berpikir, terus orang tua itu berpikir sejak dalam kandungannya, saudara, apakah dia dilahirkan dalam kondisi yang normal, dalam keadaan yang sehat. Dan ketika melihat dalam keadaan sehat sudah mulai lega, terus mulai kembali berpikir ketakutan. Kalau saudara teliti dalam firman Tuhan, kata jangan takut itu ada 365, sama dengan 365 hari. Artinya apa, saudara? Artinya setiap hari jangan engkau terus-menerus hidup di dalam ketakutan. Jadi tiada hari tanpa ketakutan, tiada hari tanpa perasaan was-was, ya saudara. Dan ketika hal itu saya harus alami, saudara, benar-benar saya merasakan tidak ada damai sejahtera, saudara. Saya rasakan, walaupun saya berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, ketenangan itu tidak saya peroleh. Padahal firman katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tergantung hati dan pribadi kita yang mau dekat kepada Tuhan itu tujuannya apa. Kalau tujuan kita mengharapkan sesuatu, apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga yang kita rasakan kita kecewa terhadap Tuhan, ya saudara. Kalau kita harus melewati hari ini 365 seperempat hari, ya saudara. Itulah sebabnya kalau tahun kabisat yang bisa dibagi 4 itu dijadikan 1, ya saudara. Dimana bumi mengelilingi matahari, ya saudara. Jadi ada tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, itu bulan Februarinya itu ada 29 hari, ya saudara. Jadi kalau kita lihat bagaimana manusia ini mudah sekali khawatir, walaupun Tuhan katakan serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara engkau, saudara. Ini tidak membawa ke situ, tetapi Tuhan bawa untuk kita terus waspada terhadap kekhawatiran yang selalu mendera dalam hidup kita. Kita berpikir ketika anak sudah lahir procot, saudara, lahir ke dalam dunia, kita berpikir sudah lega, ternyata jarinya nggak 6, saudara, jarinya 5. Matanya dilihat-lihat tak buta. Ya, dia bisa berkata-kata, puji Tuhan, dia bisa ngomong. Ketika dilatih refleksinya untuk mendengar, dia bisa mendengar, saudara. Tetapi ketika seiring dan sejalan dengan perjalanan waktu, saudara, anak mulai masuk di dalam usia balita. Waktunya anak ini harus masuk di PAUD, pendidikan anak usia dini. Nanti lebih masuk lagi ketika masuk PAUD ini, aku harus menyediakan dana yang besar untuk supaya aku ini diperhitungkan oleh orang lain, sehingga aku harus memasukkan anakku di sekolah yang favorit, di TK yang favorit, sehingga orang bisa melihat, ternyata keluarga si di Batu Karang ini adalah keluarga yang mumpuni, bisa cukup dengan menyekolahkan anak, ya, sehingga tak diremehkan dan dipandang enteng orang lain. Itu mulai pikiran kita mulai bekerja, saudara, sehingga rasa khawatir ini mulai mendera ketika ini saya tak mau ambil contoh orang lain, ya saudara, itu diri saya. Ini sedangkan untuk menyekolahkan yang favorit ini harus bersaing dengan ketat, ya saudara. Saya harus bekerja membanting tulang, ya saudara. Saudara, ada seorang kemarin yang saya layani, ya saudara, saya doakan sudah kanker stadium akhir, di mana kankernya itu sudah menjalar, ya. Dan ketika orang itu hanya nafas satu-satu, saudara, sehingga betapa mahalnya oksigen yang harus dia hirup, ya saudara. Sehingga saya tanya kepada saudara, apakah uang sebanyak apapun yang dia telah kumpulkan itu bisa menolong hidupnya untuk dia menerima dalam keadaan yang sehat kembali? Tidak bisa. Sehingga dalam keadaan itu semua uangnya itu dia minta, mama, tetapi dengan nada yang pelan, mama, semua uang di bank keluarkan, ya saudara. Semua uang di bank keluarkan, karena aku akan robek semua uang itu, karena semua uang itu tidak ada artinya bagiku, tidak bisa menolong hidupku. Akhirnya kalau aku harus mati. Dulu saudara, ketika Tuhan karuniakan kesehatan, dia tidak mau pedulikan. Dia ini karena akibat merokok, ya saudara. Ini ceritanya itu seperti itu, karena merokok ini memperberat, ya saudara. Jelas sebabnya kalau dituliskan merokok dapat membunuhmu, menyebabkan kanker, menyebabkan dan lain sebagainya. Itu cuma larangan pemerintah. Supaya apa, saudara?
supaya dari sisi kesehatan itu benar-benar memenuhi unsur itu, bahwa rokok ini benar-benar sudah menampilkan, sudah tak boleh iklan di televisi ya saudara, sehingga yang ditampilkan itu sesuatu biarpun sudah ditampilkan orang tinggal kerangka ya saudara, tetapi orang tidak peduli ya saudara. Bapak mau di kamar nggak apa-apa? Boleh istirahat. Karena aku masuk kamar tak. Iya. Angkatkan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita ini ketika dipercaya oleh Tuhan, seringkali kita ini menganggap enteng didikan Tuhan. Sehingga kalau bagian dari didikan yang Tuhan berikan itu, kalau kita sadar dan menyadarkan kita ini adalah sesuatu yang membawa kita untuk bahwa Dia adalah Bapa surgawi yang sedang memperlakukan kita sebagai anaknya, saudara. Jadi kalau sesuatu yang dikatakan pribadi ayah mendidik anaknya sendiri ini adalah sesuatu yang wajar. Kalau dikatakan ayat 7 dari terjemahan yang lain, juga ada dari versi yang sudah dibaca di sana dikatakan, terimalah penderitaan seakan-akan penderitaan itu hukuman dari Bapa. Jadi ini seakan-akan atau seolah-olah saudara, bukan benar-benar suatu penghukuman yang sedang ditimpakan kepada kita sebagai anak-anaknya ya saudara. Ini karena kesalahan kita, ya kita terima hukuman itu untuk menyadarkan kita untuk kita tidak melakukan suatu hal yang tidak Bapa perkenan ya saudara, untuk kembali kita melakukan hal seperti itu. Sehingga dikatakan Allah melakukannya kepadamu seperti Bapa yang menghukum anak-anaknya. Semua anak harus dihukum oleh bapaknya. Setiap anak harus dihukum. Jadi jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah, saudara. Jadi arti anak yang tidak sah itu, atau notos itu, atau anak gampang itu ya saudara, bahwa sesungguhnya kita ini bukan milik Allah, saudara. Dan ayat 9 dikatakan kita semua mempunyai Bapa di dunia ini yang menghukum kita, dan kita menghormati Bapa kita. Jadi hal yang lebih penting adalah kita menerima hukuman dari Bapa semua roh. Jika kita melakukan itu, kita akan menerima hidup. Ayat 10 dikatakan Bapa kita di dunia ini menghukum kita untuk waktu yang singkat. Mereka yang menghukum kita dengan cara yang dipandangnya paling baik, tetapi Allah menghukum untuk menolong kita. Ini kita harus ingat bahwa Elohim menghukum untuk menolong kita sehingga kita dapat menjadi kudus seperti Dia. Jadi kerangka penghukumannya ini berbeda dengan penghukuman terhadap dunia ini, saudara. Jadi kerangka penghukuman ini adalah suatu kerangka pendisiplinan, dalam suatu kerangka menjadikan kita sadar, ternyata apa yang aku lakukan ini adalah suatu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Menyadarkan aku bahwa aku ini menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga adalah suatu hal yang wajar, adalah suatu hal yang patut aku terima dengan ucapan syukur. Kalau aku diberikan ganjaran, kalau aku diberikan pendisiplinan, atau dikatakan disesak, saudara, sebagai anak, ketika kita sadar bahwa aku disesak itu dipukul, saudara. Jadi ketika aku disesak, dianiaya, saudara, maka itu bukanlah sesuatu hal yang aku harus tetapi kita menyadari untuk keluar dari penderitaan itu, saudara. Untuk terlepas dari penderitaan itu, bukan kita merasa enjoy, gak apa-apa, dipukul dari Tuhan itu, Tuhan kan penuh kasih. Ketika aku dipukul, nanti aku buat ulang kembali, saudara. Tidak, saudara, tetapi bagaimana caranya kita menyadari bahwa ketika kita sadar, ya saudara, maka itu adalah bagian dari cara Tuhan bekerja supaya kita, ketika Tuhan mengajar kita, itu untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak akan pernah didapat dari agama yang lain, saudara. Kristen bukan ajaran agama, tetapi Kristen. Memang agama artinya itu tidak, agama itu kacau, saudara. Supaya tidak terjadi kekacauan, maka ada suatu agama, saudara. Tetapi kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain. Kekristenan itu adalah menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu harus lebih benar daripada orang-orang
yang beragama, ya saudara. Itulah sebabnya kebenaran kita yang kita dapatkan itu bukan dari kebenaran diri kita, tetapi kebenaran yang kita dapatkan dari Tuhan, supaya kita ini menjadi serupa dan segala dengan Dia, sehingga kita dapat menjadi kudus seperti Dia, saudara. Ini adalah suatu cara pandang yang harus kita lihat, bukan cara pandang yang salah, bukan dengan dalam suatu koridor, dalam suatu penglihatan yang buta, saudara. Sehingga kalau kita buta, kita melihat itu apapun itu apa, saudara, yang kita lihat itu adalah gelap, saudara. Tetapi ketika kita menerima pencerahan dari Roh Kudus, maka kita melihat kalau kita disiplin, diajar, dipukul, bahkan disesat, ya saudara, itu artinya lebih daripada aniaya, saudara. Tetapi itu bukan bagian dari kekerasan Elohim, cara Tuhan untuk menghukum kita. Bukan berarti kita menganggap enteng Tuhan, tidak, saudara. Ketika tadinya kita ini kalau baik-baik saja, masa kalau anak saya baik manis, ya saudara, maka kita akan tega untuk Bapak tidak seperti itu. Kita akan tega memperlakukan anak ini, ya saudara, sedangkan dunia ini sudah layak untuk dibinasakan. Tetapi anak-anak Tuhan ini, bilangan anak-anak kudusnya itulah sebabnya sebelum kita memasuki dalam zona merah ini, saudara, kita harus masuk dalam zona kuning. Kalau dalam lalu lintas itu ya, zona merah itu, maka kita harus berhenti untuk memusatkan kembali, untuk ketika mengistirahatkan dalam waktu sejenak, ya saudara. Maka kita sadar di dalam zona merah ini adalah zona pelanggaran, di mana kita ini telah melanggar apa yang menjadi kekudusan Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan, zona kuning, ya saudara, di mana pemeliharaan Tuhan itu terjadi, di mana bahkan penderitaan itu tidak menjadikan membawa kita ini terpisah dari kasih Kristus, ya saudara. Bahkan terang Roh Kudus ini terus menerangi, ya saudara, memberikan suatu cahaya, atau Pak seringkali kan sampaikan nur, ya. Kalau Nur Hayati itu, ya saudara, itu seringkali nama yang ada di orang-orang Jawa, seringkali dipakai kata Nur Hayati, saudara. Jadi suatu kehidupan yang diterangi, nur itu cahaya, hayat itu kehidupan yang benar-benar hidup, ya saudara. Jadi ketika kita sadar bahwa ada Sang Hidup yang sanggup menerangi setiap jalan kita, ya saudara, sehingga kita ini tidak mau lari dari panggilan Tuhan, saudara. Kita kalau setidaknya kalau saudara lari, masih ada peringatan Tuhan ini. Ya, itulah sebabnya peringatan ini dengan warna merah, supaya kita ini melek, supaya kita ini sadar, supaya kita ini tidak lagi mempermainkan kasih kemurahan Tuhan, ya saudara. Kalau saudara sudah keluar dari zona biru ini, saudara, maka saudara benar-benar berada di dalam suatu yang disebut dengan tingkat kemarahan Tuhan yang tidak dapat lagi, ya saudara. Tingkat kesabaran Tuhan yang ya tentu ada batasnya, tetapi kita ini masuk di dalam bagian bukan lagi dalam penghukuman, tetapi dalam pendisiplinan. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Itu seringkali kata-kata dalam pembacaan ayat firman Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saudara. Kita dididik, ya saudara, kita didisiplin, ya saudara. Kalau lembaga Alkitab Indonesia katakan kita dihukum supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia, ya saudara. Jadi kalau kita mengerti kata penghukuman itu, sebenarnya membawa kita ini untuk supaya kita sadar, kita nggak bermain-main dengan dosa. Yang ku kasih, ku tegur, dan ku ajar. Kalau ayat firman Tuhan di Ibrani 12 ayat yang ke namun dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang apa, saudara? Orang yang apa? Mengajar orang yang dibenci, yang dikasih oleh Tuhan. Justru orang yang dikasih Tuhan itu dihajar. Bahkan dikatakan orang yang dikasih Tuhan itu disesat. Orang yang diakui oleh Tuhan sebagai anak itu disesat. Kalau saya tidak mengakui Jeremy anak, ketika dia melakukan pelanggaran, saya biarkan, saudara. Justru saya mengasihi dia, saya panggil dia, saya pukul. Kamu tahu apa salahnya? Saya hajar dia, ya saudara. Supaya dia apa, saudara, berhenti berbuat dosa dan
melakukan apa yang saya beritakan. Itu Bapa dunia, saudara, apalagi Bapa segala roh, dikatakan supaya membawa kita kepada hidup, supaya kita tidak lagi mengalami kematian, ya saudara. Jelas sebabnya berulang kali disampaikan di mimbar ini, bahkan Pak Yunus juga pernah sampaikan bahwa hidup kita ini lebih baik kita ini hidup 2 kali, ya saudara, atau mati 2 kali, ya saudara. Yang mana, saudara? Mati 1 kali, hidup 2 kali. Jadi kemurahan Tuhan itu ketika kita diizinkan masuk di dalam kematian secara jasmani ini, saudara, kita sudah meninggalkan semua tugas kontrak kita yang tadinya sudah teken kontrak, ya saudara. Kita harus tinggalkan semuanya ini untuk menghadap Bapa yang kudus, ya saudara, untuk masuk di dalam kehidupan yang benar-benar untuk selama-lamanya. Kehidupan 1 kali di dunia ini, ya saudara, tujuannya untuk membawa kehidupan kita yang kedua kali, ya saudara. Kalau kehidupan kita di dunia ini membawa kepada kematian kita yang kedua kali, maka ada kerugian besar yang nanti saudara tidak bisa lagi sesali, saudara. Saudara dan saya tidak bisa lagi, Tuhan, kalau boleh Tuhan, aku memperingatkan saudara-saudaraku seperti siapa, saudara? Lazarus di pangkuan Abraham, ya saudara. Tuhan, kalau boleh Tuhan, Engkau perintahkan untuk Abraham memberikan setetes air saja, saudara. Saudara, penyesalan yang tiada berakhir, penyesalan yang tiada pernah berhenti. Lebih baik di kehidupan sekarang ini kita, ya saudara, membawa kehidupan kita untuk kita tidak menyesal di kemudian hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi apa yang kita pilih? Huios atau notos, saudara? Sebagai anak-anak yang sah, yang memiliki suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan sebagai warisan kita, ataukah kita notos sebagai kehidupan yang tidak sah, anak haram, anak yang dikatakan anak gampang, yang dikatakan mungkin kita gampang sekali tidak mau dengar apa yang pendeta katakan, mungkin kita gampang sekali menganggap remeh, ya saudara, apa yang orang tua rohani kita sampaikan. Mungkin gampang sekali nasihat dan didikan dari orang tua kita pandang sepele, ya saudara. Tetapi pada saatnya kita menyadari kalau Tuhan pakai saudara dan saya ini dilahirkan dari benih antara pertemuan benih orang tua papa dan mama, ya saudara, sehingga saudara dilahirkan, maaf bicara, kalau dari liang untuk melahirkan saudara ke dunia ini, saudara tidak bisa taat, apalagi kalau kita menerima mustahil, ya saudara. Itu yang dikatakan capek, saudara. Kalau pemuda tadi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Seringkali Tuhan sudah capek, Tuhan saya sudah inginnya segera kembali ke sana. Loh, apa yang kau sudah perbuat, saudara? Kau sudah ingin mengakhiri hidup. Apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan, ya saudara? Sedangkan mengenal aja belum, saudara. Kita lebih mengenal dunia, kita lebih takut dengan kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara, tidak perlu belajar untuk takut, tidak perlu belajar untuk saudara cemas, tidak perlu belajar, sebabnya perintah jangan takut ini setiap waktu, setiap saat itu harus kita camkan baik-baik, karena kita memiliki pribadi Tuhan yang terus untuk mengingatkan kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, karena Dialah pemelihara hidup kita. Saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, karena hidupmu adalah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, ketika saudara melangkah menjalani hidup ini, serahkanlah. Kalau ada pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Saudara, mudahkah hanya segampang kita memuji Tuhan? Serahkanlah. Ketika kekhawatiran itu datang menghadang, ya saudara, mulai pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi firman itu diberikan, mungkin sekaligus itu menjadi suatu ajaran bagi kita yang dikasih Tuhan, yaitu Tuhan adalah pribadi yang mengajar kita, orang yang dikasih Tuhan. Tetapi kita
memiliki suatu kesadaran penuh ketika kita diajar, bahkan sekalipun kita disesat karena sebab pelanggaran dan dosa kita, oleh karena kesalahan kita, maka kita benar-benar bersyukur kalau kita ini masih diperlakukan sebagai anak, saudara. Kalau saudara dibiarkan, itu justru semakin waspada, saudara, semakin timbul tanda awas. Ini jangan-jangan Tuhan suruh biarkan Pak kita. Jangan kita berpikir aman-aman, ya, tenang-tenang, damai, ternyata terjadi suatu hal yang tidak pernah kita sangka, saudara. Jadi kita bersyukur kalau kita ini masih dianggap oleh Tuhan sebagai anak-anak, bukan sebagai anak-anak gampang, ya saudara, atau notos, tetapi kita sebagai anak-anak Elohim yang sungguh-sungguh kita diajar, kita diarahkan, kita dibawa kepada suatu hal yang membawa kita untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa ketika Tuhan itu mengajar kita untuk kebaikan kita, sehingga kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang hari ini menjadikan suatu rema dalam kehidupan kita. Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali sesuatu yang tidak mendatangkan buah kebenaran atau buah yang manis, karena kebodohanku, karena pelanggaranku, ya saudara. Tetapi kalau ganjaran Tuhan itu ketika diberikan, itu mungkin tidak mendatangkan suatu kesenangan, tetapi dikatakan sesuatu kesedihan, atau tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kalau kita terima ini bagian dari kasih Tuhan, maka itu mendatangkan suatu buah yang manis. Itu dikatakan dalam firman Tuhan dari terjemahan yang lain, atau buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kalau dikatakan dalam terjemahan lain, memang setiap kali kita menerima hajaran, itu hajaran saudara, bukan ganjaran. Pengalaman itu tidak menyenangkan dan malah menyakitkan. Namun didikan Tuhan itu akan membuahkan hasil yang manis, yaitu kita hidup lebih benar dan merasa tenang di hadapan Allah. Ini satu estis ya saudara, suatu ketika engkau mengalami suatu perasaan tenang, itu menunjukkan bahwa kita sudah, ini bukan perasaan tenang yang dibuat-buat saudara, kita benar-benar sudah berada di dalam kedekatan dengan Dia. Jadi hubungan kita ini terasa saudara, hubungan yang intim dengan Dia, hubungan yang karib dengan Dia. Ketika kita merasakan ketenangan, ya saudara, berarti kita berada di dalam posisinya Tuhan, kita berada di dalam jalannya Tuhan, kita berada di dalam jalurnya Tuhan, kita berada di dalam keputusan Tuhan. Seringkali yang kita lakukan itu kita gusar, kita cemas, kita merasakan sama seperti Adam ya saudara. Dia gusar ketika Tuhan mencari Adam, di mana engkau saudara. Tidak tenang karena sudah melakukan pelanggaran. Hawa juga seperti itu saudara, sehingga ada rasa ketakutan ya saudara. Kalau saudara misalnya belum terbiasa untuk maling saudara, mungkin saudara toleh-toleh sana sini tanpa disadari ada CCTV yang memantau ya saudara. Kita toleh sana, ini aman, saya masukkan HP ke dalam saku saya saudara. Tetapi sepanjang itu ketidaktenangan itu terjadi ketika orang sudah mulai bertanya, Kak, jam berapa sekarang? Jangan-jangan anak kecil ini tahu. Seperti Petrus itu ya saudara. Kamu mengenal dia, yaitu Yesus. Enggak, saya tidak kenal dia, saudara. Padahal yang bertanya itu siapa, saudara? Demikian juga kehidupan kita. Kita mulai bertanya-tanya, waspada, curiga terhadap tetangga kita, curiga terhadap itu orang itu mulai sirik terhadap aku, orang itu mulai benci, apalagi saudara, benci, bukan benci tapi benci. Orang itu tidak mengasihi, orang itu sudah mulai timbul rasa curiga, saudara, hal-hal yang tidak baik. Jangan-jangan nanti kalau gembala ke rumah saya, nanti berpikiran, waduh, orang ini ternyata orang kaya, nanti gembala nanti minta-minta dan lain sebagainya. Ya saudara, kita mulai timbul kecurigaan, curiga satu dengan yang lainnya, akhirnya kita menutup diri, ya saudara. Kita mulai tidak tenang, kita merasakan mulai goncang hati kita. Puji nama Tuhan, kita percaya setiap kali kita menerima
ajaran atau didikan dari Tuhan, kita percaya mungkin itu tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan Tuhan rasanya sakit, Tuhan, apa yang kau ajar ini tidak sebanding dengan apa yang aku lakukan, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajar, karena itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan jangan biarkan lututmu gemetar, sebab kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini. Saudara, ini langkah selanjutnya untuk kita menguatkan tangan kita. Kalau kita menguatkan tangan kita bukan dengan kuasa Tuhan, maka kita akan gagal, saudara. Tetapi dikatakan, karena itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan jangan biarkan lututmu untuk gemetar, sebab kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini. Jadi harus diteruskan perjalanan ini, jangan berhenti sampai di situ, saudara. Kalau saudara sudah menyerah, saudara adalah orang yang gagal. Yaitu nantinya akan masuk di dalam kematian yang kedua. Bukan hanya kematian yang pertama, tetapi kematian yang kedua. Kalau sudah masuk dalam kematian kedua, saudara jangan harap untuk masuk dalam kehidupan yang kedua. Ya saudara, kehidupan yang pertama di dunia, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kedua. Tetapi kematian, kebinasaan kekal itu yang tiada pernah berhenti akan terus terjadi. Ya saudara. Saudara, ada orang di akhir hidupnya, saudara, ketika dia selalu mengangkat enteng, diajar Tuhan sampai hampir meninggal, saudara. Tetapi mengangkat enteng Tuhan kan penuh kasih, Tuhan sayang pada kita. Sehingga di akhir hidupnya, saudara tahu, saudara, dia sampai-sampai, aduh panas sekali, seperti rasanya tinggal di neraka, saudara. Tuhan tak menerima aku, Tuhan tak mengampuni aku, saudara. Itu yang terjadi, saudara, seringkali. Bukan suatu gambaran, suatu kenyataan, saudara. Oh, Tuhan sudah, walaupun pendeta sudah katakan, Tuhan sudah ampuni Bapak, Tuhan sudah ampuni, ya saudara, Tuhan sudah melupakan segala dosa dan kesalahanmu. Panas, ya saudara, itu di akhir hidupnya seperti itu. Seolah-olah dia tidak menerima suatu kemurahan Tuhan itu tertutup baginya. Karena selama sepanjang hidup